Raja yang terakhir sekarang Raja Salman. Usia beliau sudah 90 tahun lebih dan beliau sudah sakit-sakitan. Dan 3 orang ini sekarang sudah ada. Berarti Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita. 2016 saya masih ingat di Jogokarian, Yogyakarta. Dr. Abdul Bakar Al-Wabidan. Ustaz Iqbal hadir. Saya titip pertanyaan sama Ustadz Salim Afillah. Ustadz, saya tidak bisa hadir, tapi tolong sampaikan pertanyaan saya. Posisi Indonesia di era kebangkitan Islam. Apa kata beliau? Ala kulli biladin ala dini yaqbaluna Islam wa yakhtarahumullah yawman nas bil Islam fi qimatil Islam fil alam. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya dan Allah pilih memimpin dunia. Kalianlah Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Arab sudah di zaman Rasulullah SAW 610 Masehi sampai 632 Masehi. Dari Madinah Rasulullah menggenggam dunia. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi. Perang Salib 1187 menang mengalahkan dunia. Dari Kairo, Afrika, Salahuddin Al-Ayyubi menggenggam dunia. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih, pemuda paling tua, sultan paling muda, usia 22 tahun menguasai 21 negara. Tepat 29 Mei 1453 Masehi dari Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih menggenggam dunia. Yang belum Allah pilih adalah Asia Tenggara. Yang ini merupakan rangkaian peristiwa-peristiwa besar sampai hancur alam semesta. Sampai kita kembali kepada Allah melalui kiamat besar. Nah, yang pertama, ada Perang Dunia Ketiga. Sekarang sepertinya sedang berlangsung, Bapak Ibu. Mendekati peristiwa di mana Palestina akan merdeka dan Israel akan hancur. Satu, kembalinya bumi Syam ke pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu, Suriah merupakan pintu gerbang bumi Syam dari utara. Dulu selama 50 tahun lebih rejim Syiah Nusairiyah itu menggenggam Suriah sehingga Ahlus Sunnah wal Jamaah seperti kita dibantai, disiksa. Hari ini, akhir November kemarin, 28 November 2024, Suriah Masjid Umawi dan juga Damaskus kembali kepada pangkuan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi saya bahas di masjid yang pertama, Al-Madinah Al-Munawwarah. Merinding saya, Bapak Ibu. Yang kedua, ya, menjelang Palestina merdeka, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akan munculnya Imam Mahdi. Karena di masa Imam Mahdi lah nanti Palestina akan merdeka. Ya. Ustaz, kapan Imam Mahdi muncul? Baik, jamaah dirahmati Allah. Imam Mahdi akan muncul, kata Rasulullah SAW, apabila Raja Saudi Arabia, Raja Bumi Hijaz meninggal dunia. Idza mata Malikul Hijaz, jika Raja Hijaz meninggal dunia. Tadi sudah kita bahas bahwa Hijaz adalah tempat antara Makkah dan Madinah, berarti Saudi Arabia, betul? Dan ini adalah pendiri Saudi Arabia, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud. Beliau lahir di Riyadh 15 Januari 1875. Dan beliau pada tanggal 23 September 1932 resmi menyatakan, memproklamasikan berdirinya Al-Mamlakah As-Saudiyah Al-Arabiyah, Kerajaan Saudi Arabia, mempersatukan 13 kerajaan kecil, ada Madinah di dalamnya dan ada Mekah Al-Mukarramah. Nah, Bapak Ibu, dan ini adalah raja-raja Saudi mulai dari King Abdurrahman bin Abdul Aziz Al Saud, Abdul Aziz bin Abdurrahman Al Saud, dan ini anak-anak beliau. Sekarang yang menjadi raja adalah Raja Salman, dan beliau raja yang ke-7. Jamaah, sebetulnya Raja Salman punya adik yang bernama Mukrim bin Abdul Aziz. Ini raja yang terakhir, raja bungsu, adik bungsu. Namun tahun 2015 beliau meninggal dunia. Helikopter yang beliau tumpangi jatuh pada tanggal 29 April 2015. Otomatis yang menjadi raja terakhir adalah Raja Salman. Maka putra mahkota yang tadinya 3 tersisa 2. Ada Muhammad bin Naif dan Muhammad bin Salman. Muhammad bin Naif wafat 21 Juni 2017. Maka yang tersisa 3. Lupakah kita Rasulullah pernah bersabda,
Ciri-ciri Imam Mahdi akan datang. Ini kata Rasulullah. Ya, dari Sauban radhiyallahu an ia berkata, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, yaqtatilu 'inda kanzikum salasatun, akan berperang 3 anak laki-laki. 3 orang laki-laki akan berperang di sisi Ka'bah kalian. Ka'bah itu kanzun, perbenaran kalian. Kulluhum ibnu khalifatin, 3-3-nya anak raja, berarti putra mahkota. Tadi ada 3 kan? Mukrim bin Abdul Aziz, Muhammad bin Naif, Muhammad bin Salman. Jangan-jangan 3 orang ini yang berperang. Itu pendapat saya. Tapi ketika mereka sudah meninggal dunia, bingung saya, tinggal 1 ini. Kata Rasulullah 3. Ya. Summa la yasiru ila wahidin minhum, tapi tidak 1 pun dari mereka menjadi raja. Ya, menjadi raja. Kenapa? Summatatlu araya asud min kibaril masyrik. Kemudian muncullah para pembawa panji hitam dari arah timur. Rasulullah berada di Madinah, telunjuknya mengarah ke timur. Kira-kira telunjuk Rasulullah kemana? Kemudian akan muncul dari arah timur tadi para pembawa panji hitam yang bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kira-kira dari mana? Dari Sumberjo. Khurasan. Nanti kita lihat manakah Khurasan. Ya. Fayaqtulunakum qatlan lam yaqtulhu qaumun, maka mereka akan memerangi kalian dengan cara berperang yang belum pernah dilakukan. Artinya cara berperang mereka hebat, tidak pernah terkalahkan. Ya. Summa dzakara syai'an la afazhu. Kemudian Rasulullah menyebutkan sesuatu yang aku tidak hafal dia. Faqal, maka Rasul bersabda, fa idza ra'aitumuhu fabayyuhu. Jika kalian melihat para pembawa panji hitam ini, bergabunglah bersama mereka. Karena walaupun harus merangkak di atas salju, sesungguhnya bersama mereka ada Khalifah Allah Al-Mahdi. Nah, Ustadz, 3 orang yang mana? Kan sekarang tinggal 1, tinggal Muhammad bin Salman. Tunggu dulu, ternyata muncul 2 berikutnya. Siapa? Al-Walid bin Talal, ini istrinya, dan Khalid bin Farhan bin Abdul Aziz, ini yang ketiga, Pak. Jadi sekarang muncul 3 lagi. Allahu Akbar. Raja yang terakhir sekarang Raja Salman. Usia beliau sudah 90 tahun lebih dan beliau sudah sakit-sakitan. Dan 3 orang ini sekarang sudah ada. Berarti Imam Mahdi sudah ada di tengah-tengah kita. Siapa? Perkenalkan, Pak. Bukan saya, Pak. Bukan saya. Saya bukan Imam Mahdi. Saya URB, Pak. Bapak Ibu dan Bapak SWT. Tanda yang lainnya kata Rasulullah. Apalagi ya Rasulullah? Apabila Zionis Yahudi melakukan kerusakan yang besar di bumi Palestina, itu pertanda Al-Mahdi kalian akan datang. Allahu Akbar. Jamaah. Bagaimana kondisi Palestina hari ini, jamaah? Jamaah mati Allah. Ini adalah Gaza sebelum pembantaian dan Gaza setelah pembantaian. Kita lihat sama-sama. Seperti inilah Palestina yang saya pernah tinggal beberapa saat di sana. Setiap tahun setelah saya pulang belajar, saya kembali ke Palestina membawa jamaah umrah ke Palestina. Mekah, Madinah, Mesir, Palestina, Jordan. Berakhir di Jordan. Dari Jordan kami kembali ke Indonesia, ke tanah air. 7 Oktober pembantaian, 1 Oktober Pak, saya masih di Palestina, Pak. Saya masih sholat berjamaah bersama jamaah Indonesia di Kibli. Lalu saya pulang pamitan pada syekh-syekh guru-guru kami. Tanggal 4 saya sampai ke Bandung, istirahat di rumah, 7 meledak. Allahu Akbar. Dan inilah gajah setelah 7 Oktober. Dan inilah gajah hari ini. Bukan setiap hari, bukan setiap jam, bahkan setiap 10 menit, setiap 1/4 jam, rudal meledak meluluh-lantakkan Gaza.
ketakutan, kematian, kehancuran, tangisan, histeria, kelaparan. Itulah yang terjadi Pak di mana-mana. Saking dahsyatnya ledakan, manusia-manusia terbang, hancur, tubuhnya terpecah berai. Lihat. Ini manusia, Pak. Ini orang. Orang. Belahan tubuhnya terpecah. Demi Allah, tidak ada kebiadaban yang dilakukan di muka bumi melebihi kebiadaban Yahudi kepada kaum muslimin Palestina. Mereka manusia, bukan binatang. Binatang saja haram kita lakukan seperti ini. Apalagi manusia, Bapak Ibu. Ini setiap hari yang terjadi di Gaza, Bapak Ibu. Kalau di masjid ini kita sholat 5 kali sehari, subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Di sana kami bisa 6-7 kali, Pak. Benar ketika saya sholat Jumat di Masjid Kibli adalah satu dari 5 masjid besar di alun-alun Al-Aqsa, Pak. Kami sholat Jumat, yang khutbah Jumat adalah Syekh Ikhmas Sobri, ulama senior Masjidil Aqsa. Belum selesai, belum dimulai Jumat, jenazah sudah datang, Pak, untuk disolatkan. Masih terbayang merah-merah darah mereka di tangan saya, Pak. Masih terbayang bagaimana jerit tangis mereka di tengah-tengah kami, Bapak sekalian. Jamaah, saat itu kami akan berangkat ke Al-Khalil Hebron, ke makom Nabi Ibrahim. Karena memang di itinerary kami hari itu kita akan berkunjung ke rumah Nabi Ibrahim. Di perjalanan tepat di Ramallah kami diberhentikan, Bapak Ibu. Tentara-tentara IDF, Israel Defense Forces itu menghalangi jalan kami di Ramallah. Pada saat itu kami mau ke Halhul, ke kampung Nabi Yunus, lalu ke Al-Khalil Hebron. Maka saya katakan, Bapak Ibu jangan ada kamera, masukkan. Jangan ada HP Bapak Ibu. Keluarkan paspor, barangkali nanti tentara itu masuk, jangan ada yang bicara, saya yang bicara. Itu tugas saya sebagai tour guide. Ternyata mereka tidak masuk. Kami dihentikan karena ternyata panser-panser mereka lewat, Bapak Ibu. Di depan kami ini rudal-rudal itu mereka bawa. Ya Allah, Bapak Ibu saksikan. Mereka pergi ke Gaza, ini arah menuju ke Gaza, Bapak Ibu. 3 km lagi, 30 km sampai ke Han Yunis, ke Derbala, ke Zawaida, ke Gaza City, Madinatul Zahra. Bapak Ibu dan Tuhan SWT, inilah panser-panser yang lewat di depan kami, Bapak Ibu sekalian. Maka saat itu kami berdoa di dalam bus, Bapak Ibu sekalian. Gaza dibantai, kami masih di sana, Bapak Ibu. Jamaah, ini rudal yang membantai saudara-saudara kita. Inilah rudal-rudal yang kami lihat di Palestina sebelum dibawa ke Gaza, Bapak Ibu. Di West Bank, tepi barat, di perbatasan. Dan beginilah cara rudal-rudal tadi meluluh lantakan Gaza. Rudal bom yang diledakkan di Gaza hampir 2 kali lipat sekarang, hampir mencapai 2 kali lipat dari ledakan Hiroshima dan Nagasaki. Maka tidak ada kekejaman perang atau pembantaian melebihi apa yang dilakukan Zionis Yahudi. Apa dosa anak ini? Sehingga dia harus mati dengan perut pecah, Pak. Semua isi perutnya keluar. Sekalipun mereka selamat, mereka cacat. Kaki mereka hancur, tangan mereka hancur, atau kepala mereka yang hancur. Bapak Ibu dan Saudara, ini adalah salah satu kunjungan saya. Maka saat itu saya bermodalkan komunikasi kami dengan Duta Besar Indonesia di Kairo, Mesir, Bapak Lutfi. Saya sudah 3 kali bertemu dengannya. Dan terakhir saya ke sana, bulan Januari saya bertemu dengan Ibu Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Ada Deputi Menteri Perdagangan, kita ada kerjasama dengan Mesir untuk membuka penerbangan direct Kairo Jakarta tanpa transit. Ya, saya ketemu dengan Ibu Menteri dan
kita ngobrol sebentar. Saya ngobrol dengan kedutaan besar atasnya, kedutaan besar di Kairo, bersama Ibu Dian, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh di mana saat itu saya ngobrol dengan beliau. Apa maksud saya berbicara dengan beliau? Saya meminta izin, barangkali Duta Besar Indonesia bisa memberikan rekomendasi kepada saya dan teman saya berdua. Saya berdua Pak dari Indonesia. Ini saya. Dan ini ada teman saya Bang Randi. Ini Ibu Dian, Kepala Biro Politik di Kairo, KBRI kita. Ini Pak Arifin dan Pak Ridwan dari Palang Merah Indonesia. Ini para karyawan pekerja yang ada di Kairo, Mesir. Nah, maksudnya dari Kairo kami akan masuk ke Rafah, Gaza, Gaza Selatan. Dari Kairo kami ke Ismailia, dari Ismailia ke Al-Aris, ke Rafah, Mesir, baru masuk ke Rafah, Gaza. Apapun resikonya, kami sudah siap. Dan istri saya sudah mengizinkan saya. Saya bilang, jika saya tidak kembali, sabar ya, boleh nikah lagi. Kami sudah siap Pak saat itu. Dan kami bawa 700 juta saat itu. Karena tidak mau lebih dari itu. Lebih dari itu dicurigai Pak. Misi kami membawa bantuan. Apa? Kita beli cairan anestesi agar mereka dioperasi dengan obat bius. Bayangkan, pecah pahanya. Dioperasi tanpa obat bius. Anak-anak. Jamaah. 400 juta kurang. Untuk apa? Untuk membangun tenda-tenda peloton. Kita bangun rumah sakit darurat. Di belakang kami ada puluhan dokter yang siap berangkat ke sana. Alhamdulillah Bapak sekalian dengan negosiasi itu, tapi sayang baru 4 bulan pembantaian terjadi kan. Ibu Dian mengatakan, Ustaz, mohon maaf Ustaz. Ini pembantaian sedang puncaknya. Ustaz jangan berangkat ke sana. Ustaz paling tidak silakan ke Rafah saja. Tapi jangan masuk ke Gaza. Ke Rafah Gaza. Baik Bu. Di sana ada pengungsi banyak Ustaz. Silakan bantu mereka. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian dengan Allah. Maka kami diskusi kemudian. Di Kairo, sebelum kami berangkat, Bapak Ibu, kami sudah didampingi oleh Palang Merah Indonesia, Pak Ridwan dan Pak Arifin yang sudah 1 bulan lebih dulu dari kami. Ini Pak Ustadz Randi Ilhamsah bersama saya berangkat berdua. Ini Direktur Rumah Sakit Palestina, Dr. Muhammad Ramadan. Saya sampaikan rencana kunjungan saya kemari ke Kairo saat itu, minta dibantu untuk masuk ke Rafah, bertemu dengan para pengungsi di sana. Bapak Ibu, ini ada mahasiswa Indonesia yang kuliah di sana. Kemudian kami serahkan bantuan kita dari Indonesia sampai Indonesia ke Bulan Sabit Merah Palestina. Ini sekjennya, Mr. Tarek Arafat, dan ini Direktur Rumah Sakit Palestina, Pak Ridwan dan Pak Arifin. Bapak Ibu, kita sumbangkan saat itu dan saya minta izin. Ini tidak ada diizinkan sebelumnya, tapi karena mereka percaya dengan apa yang saya sampaikan, dengan negosiasi kami, saya akhirnya diizinkan Bapak Ibu untuk masuk ke rumah sakit itu mengunjungi para pasien. Ini yang kami lakukan Bapak Ibu. Misalnya kita sudah persiapan untuk mengunjungi satu persatu dari pasien yang dirawat di rumah sakit Palestina di Kairo ini. Kita akan serahkan bantuan untuk mereka sebagai tanda cinta kita kepada mereka setelah kita perhatikan. Jadi, selamat. Saat itu kami datang hari Sabtu, kami sudah bertemu dengan mereka. Nah ini di depan rumah sakit Palestina. Ini rumah sakit Palestina. Semuanya yang kami temui itu dari Gaza semua. Hari Sabtu kami datang, pertama kali kita negosiasi, kita berikan sebuah perkenalan, introducing, kemudian kita besoknya penyaluran. Hari Sabtu itu 24 pasien dari Gaza semua. Ya 25 pasien. Besoknya kami datang, yang 4 meninggal dunia, sudah tidak kuat Bapak Ibu. Mereka syahid karena luka-luka yang sudah tidak kuat mereka. Bapak Ibu rahmatullah. Kemudian ini ada satu kesaksian juga Bapak Ibu. Ketika kami sampai di Qubah Sabah Bapak Ibu, salju turun menghalangi kami. Ini di Qubah Sabah, salju luar biasa saat itu suhu 8 derajat di bawah 0. Saya teringat kepada mereka yang rumah mereka dihancurkan oleh tentara Yahudi Bapak Ibu. Contohnya ini. Sang ibu mengingatkan anak, meyakinkan anaknya ya untuk menenangkan agar sabar, nanti kita bangun rumah lagi.
Rumah mereka dihancurkan tentara Yahudi tanpa sempat membawa baju ganti untuk mereka. Tidak sempat menyelamatkan barang-barang mereka dihancurkan. Padahal belum tentu mereka bisa membangun rumah kembali, Bapak Ibu. Jemaah mati Allah. Yang ada adalah mereka hanya beristirahatkan di tenda-tenda pengungsian. Dapat dibayangkan di gurun yang tandus dan kering, Bapak Ibu, tanpa makanan, minuman, dan penghangat ruangan. Ketika itu salju turun menghadang kami, jamaah. Ini di distrik Kobas Sabah. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini saya sedang berada di Kebah Distrik menuju ke Sima, arah ke Balai Soleh Kota Petra. Dan kalau bisa lihat kita sudah turun salju dan memang tempat ini adalah tempat yang cukup tinggi. Dari permukaan laut kurang lebih ada 1.600 meter dari permukaan laut. Bapak Ibu lihat tangan saya ke belakang kan, dingin beku, anginnya bikin tangan saya beku. Kemudian wajah saya pun beku. Saya bicara pun entah nyambung apa enggak karena wajah saya beku. Maka dapat kita bayangkan saudara-saudara kita yang di tenda pengungsian, Pak. Dua hal yang mengancam kematian, mengancam kenyamanan, keselamatan mereka. Yang pertama, bom dari tentara-tentara Yahudi yang bisa melulantakan mereka, meremukkan tubuh-tubuh mereka. Atau yang kedua, mati membeku, kelaparan tanpa makanan dan tanpa minuman. Mayoritas muslimin muhajjalin ya'ishuna fi mukhayyamatil maut. Jutaan, ribuan kaum muslimin tinggal di tenda-tenda kematian. Haitsa lahum la ta'aman wala kahraba wala syarab. Tidak ada makanan, tidak ada minuman tanpa pakaian dan penghangat ruangan, Bapak Ibu. Dan inilah curhatan mereka pada teman-teman kami dari Retail Project, Bapak Ibu. Ketika mereka kita datangi. Seperti biasa kami memperkenalkan diri. Bunda, bagaimana kondisi Bunda? Sudah makan, ada persediaan makan. Bagaimana kondisi Bunda? Kami sudah robek. Mereka curhat pada kami. Sesuatu yang tidak bisa membuat kami memaafkan diri kami, Bapak Ibu. Betapapun kami bisa menjangkau keberadaan mereka, tapi kami terlambat, Bapak Ibu. Mereka sudah mati membeku. Lihat wajah mereka penuh dengan keringat yang membeku. Air embun membeku menjadi salju, Bapak, menjadi es, Bapak sekalian. Saya tidak bisa memaafkan mereka. Maka pada saat itu ketika ada kesempatan, Bapak Ibu, kembali kami ke tempat aman, kami coba lakukan sebuah proyek besar, Bapak Ibu. Saat itu coba kita buka bantuan, proyek bantuan saat itu, Bapak Ibu. Ini yang secara kami lakukan. Bapak Ibu rahmati Allah, kami buka bantuan untuk membangun tenda-tenda darurat bagi mereka. Ketika mereka selesai ada perjanjian damai, maka kita bangun tenda-tenda untuk mereka. Bapak Ibu rahmati Allah, jika ada Bapak Ibu yang menyalurkan bantuan donasi pada kami, tolong saksikan Bapak Ibu dari Sabang sampai Merauke demi Allah. Kemarin kami 1 minggu di Ambon bersama istri saya. Seperti inilah yang kami lakukan. Kami kumpulkan donasi dari setiap masjid. Kami kumpulkan, ya, kita bikin proyek apa di wilayah mana yang lebih darurat membutuhkan. Ayah Bunda, ini tenda yang kita bangun, satu tenda 17 juta. Kami kemampuan kami paling tinggi itu 100 juta bisa transfer. Satu kali transfer kami 100 juta. Satu bulan kami 2 kali 200 juta. Kira-kira berapa tenda yang bisa kami bangun? Sementara ada ribuan, puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan pengungsi yang membutuhkan tempat tinggal, Bapak Ibu. Irhmat Allah. Ini proyek yang Bapak Ibu. Kemudian, jamaah irhmat Allah. Tidak jauh dari tempat kami, banyak saudara-saudara kita yang kelaparan, Bapak Ibu. Mereka kelaparan. Ini adalah nama-nama daerah yang sempat kami datangi, dan nama ini kami cantumkan. Ketika mereka memberikan donasi dalam jumlah besar, kami cantumkan, Bapak Ibu. Kami dari Ambon, Maluku, kemudian ke Ternate, Tidore, Bogor, kami teman-teman semua bergerak dan kami kumpulkan. Dan ini adalah proyek kami di bulan Januari 2025.
ya, air minum dan tenda-tenda buat keluarga. Ayah bunda dirahmati Allah, ini pasca terjadi perjanjian damai gencatan senjata dapat 14 Januari. Mereka akan datang kembali ke rumah mereka dengan senang, tapi rumah mereka sudah hancur. Maka kita bangun tenda-tenda ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menjadikan Bapak Ibu bisa saksikan. Ini adalah saat di mana coba ini project Bapak Ibu bisa saksikan. Tidak ada makanan, tidak ada minuman, maka dedaunan yang mereka makan untuk menyambung hidup Bapak Ibu. Inilah makanan mereka setiap hari untuk menyambung hidup mereka. Beratnya kondisi hidup mereka membuat mereka curhat ketika dunia melupakan mereka. Ini curhatan mereka kepada Allah. Mereka mengadukan derita mereka kepada Allah dan kepada Rasulullah. Karena dunia aman, bahkan negara Arab pun bungkam, mana kaum muslimin Arab tidak membantu mereka. Ayah bunda, saya teringat kepada kondisi di mana kami masih ingat ketika teman-teman kami baru pulang dari sana. Jamaah, inilah nasib anak-anak yang ada di sana. Tidak jauh berbeda antara Suriah dengan Palestina saat itu Bapak Ibu. Bapak Ibu, ini adalah anak-anak yang kemudian mereka melakukan apapun demi menyelamatkan hidup mereka. Anak-anak ini sedang diwawancara, tidak lama kemudian meledak rudal di belakang mereka Bapak Ibu. Tidak ada makanan, tidak ada minuman. Rumah mereka hancur, orang tua mereka syahid-syahidah. Kadang ada kucing mereka bunuh sambil mereka meminta maaf, ya Allah, maafkan kami ya Rabb. Kami harus melanjutkan hidup kami dengan takdir-Mu ya Allah. Tapi kami tidak punya makanan untuk melanjutkan hidup kami. Mohon maaf jika kami membunuh kucing ini ya Allah. Maka kucing-kucing mereka bunuh. Ketika pun kucing tidak ada Bapak Ibu, rumputlah yang mereka makan. Jamaah, bayangkan jika mereka adalah anak-anak kita. Tegakah kita membuat anak-anak kita memakan rumput? Bukankah mereka juga adalah anak-anak kita kaum muslimin? Saudara-saudara kita juga Bapak Ibu. Anak ini 2 hari di dalam rumah ini. Dia di dalam rumah ini karena mereka bersamaan. Tidak ada pesawat. Aisalana tairah. Yasudubuna bil hijarah. Au bi bom. Tidak ada yang menghancurkan kami dengan batu dan bom. Dengan senjata mereka. Selama 2 hari dia memakan rumput Bapak Ibu. Kami makan rumput di rumah ini. Saya kalau berada di sana Bapak Ibu, setiap kali kami keluar dari hotel untuk survei kepada mereka, Bapak Ibu saya perintahkan pada semua tim, penuhi jaket kalian dengan roti-roti. Demi Allah saya sudah minta izin kepada pemimpin restoran ini untuk meminta roti-roti. Kita penuhi Bu jaket. Agar ketika kami di sana, ketika makanan ada, kita berikan. Bayangkan, ini roti terakhir untuk mereka Bapak Ibu. Bayangkan, kameramen ini dia mengeluarkan roti terakhir. Lihat bagaimana persaudaraan anak-anak Gaza ini. Anak-anak Suriah, anak-anak Gaza sama saja Bapak Ibu. Mereka lapar bersama-sama, kalau sudah berhari-hari mereka tidak makan dan minum. Mereka berbagi roti satu gigit. Lapar-lapar bersama, hidup-hidup bersama. Sahid pun mereka bersama-sama. Allahu Akbar. Walaupun pada akhirnya mereka harus kembali ke rumah-rumah mereka Bapak Ibu. Kepada Allah menjemput orang tua mereka yang telah syahid. Jamaah, ini kaum muslimin. Ini umat Islam. Ini saudara kita hari ini jamaah. Di mana kaum muslimin hari ini yang jumlahnya mayoritas? Allahu Akbar. Seseorang bertanya kepada saya, Ustaz, ila mata satang taiha ulan barakah. Hadir barakah Ustaz. Ila mata Ustaz. Sampai kapan Ustaz? Peperangan ini akan berakhir Ustaz. Jamaah, kira-kira saya harus jawab apa jamaah? Ketika mereka bertanya, sampai kapan Ustaz? Sampai kapan Ustaz? Bapak Ibu, kabar gembira datang dari Rasulullah SAW Bapak Ibu sekalian. Jamaah, masih bersama saya? Jamaah yang dirahmati Allah. Inilah jawaban saya ketika di awal Ramadan tahun kemarin. Seorang bapak-bapak Pak Haji, dia menangis menyaksikan video demi video yang kami bawa dari Palestina. Bapak Ibu rahmati Allah, ini ada hadis Rasul yang membuat kita bangga. Bapak Ibu lihat,
An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala, ia berkata, qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah, sesungguhnya Allah, yab'asu, akan mengutus min hadil ummati, dari umatku ini, ala rasi, setiap kelipatan kulimiati sana 100 tahun sekali, man yujadidu dinha, seseorang yang akan memperbaiki agamanya. Artinya 100 tahun sekali setelah kaum muslimin, setelah Rasulullah wafat, umat Islam akan memimpin dunia. Jamaah rahmati Allah, siapakah umat Islam yang terakhir memimpin dunia? Turki Utsmani. Sepakat Turki Utsmani? Turki berakhir 3 Maret 1924. Betul? 3 Maret 1924. Jamaah, andai kata angka 1924 diambil tambah 100, kira-kira hasilnya berapa? 1924 tambah 100? 2024. Artinya inilah saat di mana kemenangan Islam akan terjadi. Allahu Akbar. Jamaah di mata Allah. Saya ditanya sama teman-teman, bro, ada satu negara yang kata ulama-ulama kami, negara ini belum pernah dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam. Kira-kira negara mana Bapak Ibu? Negara Indonesia? Bukan. Tahu jawabannya? Negara Sumberjo. Betul Ustaz, yakin saya. Mana dalilnya? Nih dalilnya. Lihat, ini dalilnya. Sumberjo apa benderanya? Merah putih, ini dalilnya. Dari Sauban hadasah, ia cerita, annahu sami'a Rasulullah SAW yaqul, Sauban mendengar Rasulullah bersabda, inna rabbi zawaliyal arda, sesungguhnya Allah Tuhanku membentangkan untukku bumi ini, bumi yang bulat dibikin datar, hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha, sehingga aku melihat kekayaan yang terbentang dari timur hingga ke baratnya. Wa tani al-kanzain, Allah memberikan kepadaku 2 pusaka. Rasulullah SAW menyebutkan, Allah memberiku 2 pusaka. Al-ahmar wal abyadha, pusaka merah dan pusaka putih. Rasulullah SAW menyebutkan merah putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawala minha, umatku di akhir zaman akan kembali menguasai di bumi dari timur hingga ke baratnya dengan pusaka merah putih ini. Allahu Akbar. Bapak Ibu, tapi saya tidak mengatakan ini tentang Indonesia. Ya. Tapi saya tanyakan kepada guru-guru saya, Bapak Ibu, 2016 sholat subuh berjamaah, imam kami Syekh Ali Al-Abbasi, Syekh Ali Al-Abbasi, Ketua Rabitul Ulama Palestina, Ketua MUI Palestina. Saya tanya langsung pada beliau, "Ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina?" Apa jawaban beliau? "La a'taqid himmatana li tahrir Palestin wa i'adati al-aqsa ila rihabil muslimin. Ala al-arabin wal gharbin bi ittihadihim la. Lakin ana asiq, ana wafiq, wa ana a'taqid anna nusratan min Allah fi akhir zaman li tahrir Palestin wa i'adatil aqsa ila rihabil muslimina fil alam sayanziluhu Allahu ala jihadikum ya Indonesia." Allahu Akbar. Menangis Pak saat itu saya. Doakan saya Syekh, mudah-mudahan kami bisa mewujudkan hadis ini. 2017 kami kembali ke Palestina Bapak Ibu. Salat asar kami di masjid yang sama kibli, ini imamnya. Ya, mohon maaf, dosen kami, dosen hadis, Dr. Yusuf Al-Sunaina. Beliau sebagai ahli hadis, saya tanya tentang hadis itu, dan apa kata beliau? Ada banyak arti merah putih dalam hadis itu. Tapi yang paling penting, waham minha, yang paling penting dari arti merah putih adalah kalian Indonesia. Allah Akbar. 2016 saya masih ingat di Jogokarian, Yogyakarta. Dr. Abdullah Bakar Al-Wabidan. Ustaz Iqbal hadir. Saya titip pertanyaan sama Ustadz Salim Afillah. Ustadz, saya tidak bisa hadir, tapi tolong sampaikan pertanyaan saya. Posisi Indonesia di era kebangkitan Islam. Apa kata beliau? Ala kulli biladin ala dini yaqbaluna Islam wa yahtarahumullah yawman nas bil Islam fi qimatil Islam fil alam. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya dan Allah pilih memimpin dunia, kalianlah Indonesia yang belum Allah pilih memimpin kebangkitan Islam. Arab sudah di zaman Rasulullah SAW 610 Masehi sampai 632 Masehi. Dari Madinah Rasulullah menggenggam dunia. Afrika sudah di zaman Salahuddin Al-Ayyubi
Perang Salib 1187 menang mengalahkan dunia. Dari Kairo, Afrika, Salahuddin Ayyubi menggenggam dunia. Eropa sudah di zaman Muhammad Al-Fatih. Pemuda paling tua, sultan paling muda, usia 22 tahun menguasai 21 negara. Tepat 29 Mei 1453 Masehi, dari Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih menggenggam dunia. Yang belum Allah pilih adalah Asia Tenggara. 2012 disaksikan oleh para ulama-ulama yang ini yang kami undang, plus Dr. Almarhum Ustadz Dr. Jose Rizal, Ketua Mercy, ya, Ketua Presidium Mercy, disaksikan 12 negara Asia Tenggara kami undang ke Bandung, kita konferensi untuk Palestina. Apa jawaban mereka? Kami siap dipimpin oleh Indonesia. Allahu Akbar. Terakhir jamaah rahmati Allah. Ini yang membuat ulama-ulama Yaman bergerak dan Yaman membela Palestina. Ulama termasyhur mereka, Syekh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani, Allahu yarham. Beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW dan Rasulullah menyebutkan Palestina wajib kalian merdekakan. Dan ada satu negara yang akan memerdekakan mereka. Siapa? Indonesia. Kagum beliau dengan Indonesia. Maka beliau bangun universitas besar di Yaman. Kami diundang untuk menjadi mahasiswa mereka. Mahasiswa beliau. 2010 Bapak Ibu, beasiswa kami berangkat ke sana. Jamaah, mimpi beliau sama dengan cucu Rasulullah SAW. Imam Masjidil Haram, Profesor Dr. Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hassani. Kami bertanya, beliau ini bertanya, ya Rasulullah, ra'aituka annaka takhruju litujahid fisabilika ya Rasulullah. Fisabilillah. Ila aina anta dhahib ya Rasulullah. Sepertinya Anda akan berangkat berjihad ya Rasulullah. Kemana Anda akan pergi? Apa kata Rasulullah? Ada dhahibun ilal Gaza. Sauqatilul yahudi ladina tulmati fiha. Saya akan berangkat ke Gaza, akan saya bantai orang-orang Yahudi, akan saya perangi Yahudi yang membantai umatku di sana. Ya Rasulullah, Allah samahta. Ana ashtarik zahiban ma'aka ya Rasulullah. Izinkan kami berperang bersama Anda ya Rasulullah SAW. Tiba-tiba apa? Di saat mereka dan Rasulullah berangkat, tiba-tiba di perempat di tengah jalan Rasulullah menyaksikan ada pasukan yang sangat banyak. Rasulullah melambaikan tangan sambil menangis mengatakan, marhaban ya ummati, marhaban ya junuri, ni'mal ummati antum. Selamat datang umatku, selamat datang pasukanku. Kalian adalah pasukan umatku yang terbaik. Kami bertanya, beliau cerita, ya Rasulullah, man haula ma'asyaraduhum. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Banyak sekali jumlah mereka. Apa jawaban Rasulullah Bapak Ibu? Ini jawaban Rasulullah SAW. Lihat. Maimunah, maulanya Rasul bertanya, ya Rasulullah, in lam astati' an atahammal ilaini famada ta'muruna. Jika kami tidak bisa datang ke Palestina ya Rasulullah, salat di Masjidil Aqsa dan berjuang di sana, apa yang Anda perintahkan ya Rasulullah? Palestina jauh di Syam, kami di Madinah. Mungkin itu pertanyaan kita hari ini. Jika ada Rasulullah, kita curhat begitu. Kami di Sumberjo ya Rasulullah, Palestina Masjidil Aqsa jauh di sana, di Arab, di Timur Tengah. Apa yang harus kami lakukan jika kami tidak bisa membantu Palestina? Apa kata Rasulullah SAW? Fatuhdilahu zitan yusraju fi'. Sumbangkan zaitun-zaitun kalian agar menyala Masjidil Aqsa, salat bisa ditegakkan, tauhid bisa hidupkan, Islam bisa tegak di sana. Faman fa'ala dzalika kaman atah. Siapa yang menyumbangkan zaitun-zaitunnya walaupun sedikit, itu sama halnya dengan dia datang ke Palestina, salat di Masjidil Aqsa dan berjuang untuk memerdekakan Islam di sana. Allahu Akbar. Jamaah, tekadkan dalam hati. Yang penting niat dulu sudah ada agar kita terbebas dari hisaban di hadapan Allah. Apa jawaban kita jika kelak Allah bertanya di padang mahsyar? Apa yang sudah kau lakukan untuk membela Palestina? Maka jika kita sudah membantu mereka, itulah bantuan yang akan menjawab kita. Ustadz, bagaimana caranya? Tekadkan dulu dalam hati, niatkan dulu. Bapak Ibu, Allah yang akan memudahkan. Itu kata Rasulullah SAW. Idza sadaqal azmu wa duha sabil. Jika niat sudah kuat untuk membantu Palestina, Allah mudahkan jalannya. Terima kasih teman-teman topi baja. Insya Allah topi bajanya nanti dipakai ya di Palestina ya. Teman-teman topi baja dan Bapak Ibu akan berkeliling. Bapak Ibu berikan yang terbaik. Dan niatkan ketika membantu, ya Allah, mudah-mudahan hartaku ini bisa membantu mereka yang ada di Gaza. Betapapun sedikit ya Allah. Dan mudah-mudahan menjadi wasilah. Allah kabulkan doa-doa saya. Allah ijabah doa-doa saya. Allah sembuhkan penyakit kami dan penyakit orang tua kami. Silakan niatkan itu kata Rasulullah.